Ya, baik teman-teman, kita lanjutkan ke segmen video selanjutnya ya. Jadi kita masih di pembahasan soal-soal dan materi-materi substansi genetik. Kita masuk ke soal yang baru. Jika suatu rantai template DNA adalah 5 aksen AGC, TA, GG, CA, TAC 3 aksen, maka komplemennya seperti apa? Maka pertanyaan ini tentang uh, apa namanya? Proses DNA dan replikasinya ya, maka ditanyakan komplemennya saja atau pasangannya. Misalnya ada suatu DNA tadi ini dari arah 5 aksen ke 3 aksen, maka jawabannya ini bisa ada dua, gitu ya. Cara menjawab bisa ada dua. Cara pertama adalah kita tentukan lawannya. Misalnya dia ada 5 aksen, maka komplemennya atau pasangannya itu jelas 3 aksen, bukan 5 aksen ya. 5 aksen 3 aksen, kemudian yang kedua AGC kita terjemahkan A lawannya T, gitu ini DNA ya, DNA dan komplemennya, maka pasangannya tetap DNA juga gitu, terjemahnya bukan mRNA. Karena DNA itu double helix ya. Maka 3 aksen T, G itu G jadi C jadi G ya, kemudian TA G kita terjemahkan A TC, kemudian GCA kita terjemahkan CGT, kemudian terakhir TAC kita terjemahkan ATG 3, ATG 5 aksen gitu ya. Kemudian cara kedua teman-teman, ini dibalik dari dibaca kan DNA harus dibaca dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Maka kita balik ini 5 aksen ditulis di sini. Kemudian kita tinggal urutkan dari kanan ke kiri GTA gitu. GTA, kemudian TGC, ya, kemudian GAT, kemudian CGA 5 aksen. Ya. Maka dua-duanya ini benar teman-teman. Dan tidak mungkin keduanya keluar di multiple choice-nya ya, hanya satu dari kedua. Maka jawabannya mana ini? Ini jelas salahnya ada urasilnya. Ini juga jelas salahnya ada urasilnya. Maka dari yang tiga ini yang mirip dengan ini mana? Kalau tiga aksen pertamanya maka harus TCG. TCG, ATC, CGT, ATG. Jawabannya ini. Kalau nomor 2 5 aksen harus GTA ya. Maka nggak ada. Ya, baik teman-teman. Kita lanjutkan pembahasan materinya dulu sebelum ke soal. Jadi sebenarnya ada juga konsep tentang replikasi DNA, cuma kita nggak jelasin di sini. Biasanya replikasi DNA itu kita pelajari untuk persiapan UTBK atau SBMPTN, karena untuk soal UTUGM saya belum pernah nemu contoh soalnya. Ya. Maka kita masuk ke konsep sintesis protein, melibatkan dua tahapan, transkripsi dan translasi. Pertama, teman-teman, ini ada judulnya ini dogma sentral biologi molekuler. Ya. Jadi dogma ini disusun oleh Crick ya. Jadi ada dua orang namanya Watson and Crick ya. Kedua-duanya ini teman-teman adalah ilmuwan yang menemukan struktur dari DNA yang double helix ya. Nah, ketika struktur dari DNA ditemukan, maka pertanyaan selanjutnya yang dicari oleh para ilmuwan pada saat itu adalah bagaimana DNA itu mengandung informasi genetik ya. Kemudian bagaimana dia kemudian diekspresikan menghasilkan karakter-karakter tertentu dari makhluk hidup gitu ya. Maka oleh Crick sendiri ya, itu menyusun dogma ini, dia namakan dogma sentral biologi molekuler. Katanya gimana? Bahwasanya pada DNA ini teman-teman ya, itu kan mengandung gen-gen, misalnya gen A dari ujung ini sampai ini,
kemudian gen B misalnya menyandi warna mata tadi ini, kemudian gen B menyandi tinggi badan, ya. Gen C misalnya dia menyandi hormon insulin dan seterusnya. Maka gen itu lebih kecil dibanding DNA, ya. Di dalam DNA ada banyak segmen-segmen yang merupakan gen-gen gitu ya. Maka konsepnya one gene, one protein. Satu gen, ya. Satu gen, ya, teman-teman, itu menyandi satu protein. Maka ketika gen diekspresikan, ya, produk akhirnya berupa secara umum berupa protein. Maka menurut Crick, ya, proses ekspresi gen itu melibatkan dua tahapan, dia namakan dengan transkripsi dan translasi. Tahapan pertama, DNA digunakan sebagai cetakan untuk membentuk mRNA, yaitu melalui tahapan transkripsi. Kemudian yang kedua, mRNA digunakan sebagai cetakan untuk membentuk protein atau polipeptida melalui tahapan translasi gitu. Kemudian lebih jauh teman-teman, dogma ini dikembangkan oleh para ilmuwan biologi atau biologi molekuler. Jadi yang tadi itu arah informasi genetik istilahnya, yaitu cuma satu arah dari DNA ke RNA, kemudian dari RNA ke protein. Ya. Kemudian oleh ilmuwan yang lain dikembangkan, ya, DNA itu bisa kemudian digunakan sebagai cetakan untuk membentuk DNA yang lain yang sama persis. Kita sebut dengan istilah replikasi DNA. Kemudian yang kedua, ada namanya transkripsi balik atau reverse transcription. Ya. Jadi arah informasinya kalau yang disusun oleh Crick tadi itu dari DNA ke RNA aja. Ternyata arah informasi ini bisa kebalik dari RNA ke DNA. Jadi ke sana, ya. Prosesnya kita sebut transkripsi balik, ya. Nama enzimnya reverse transkriptase, ya. Reverse. Jadi nama enzim kan belakangnya asa-asa tuh. Maka kita tinggal ganti aja. Reverse transkriptase gitu. Dan proses ini tidak terjadi pada makhluk hidup, hanya terjadi pada virus saja. Jadi ada virus RNA, ya. Ada virus RNA, dia bisa merubah RNA-nya menjadi DNA, karena dalam daur hidupnya dia punya istilah daur hidup lisogenik, ya, virus-virus RNA. Contohnya virus HIV, ya. Ketika dia pengen menginjeksikan RNA-nya ke nukleus dari manusia misalnya untuk digabungkan, maka dia harus merubah RNA dulu menjadi DNA karena RNA nggak bisa bergabung dengan DNA. RNA dia gabung jadi DNA, kemudian DNA-nya digandain, barulah diinsersikan ke kromosom dari inangnya atau misalnya pada manusia. Ya, kemudian yang bentuk yang lain, ya, ternyata ada juga RNA membentuk RNA. Ini juga khusus terjadi pada virus, ya. Maka inilah gambaran besar bagaimana dogma sentral biologi molekuler itu terjadi di waktu yang sekarang, ya. Jadi konsep yang terbaru seperti itu. Maka secara umum dari dogma sentral biologi molekuler ini, ya, ada bagian kecilnya kita sebut ekspresi gen, ya. Jadi ekspresi gen itu hanyalah bagian kecil dari dogma sentral biologi molekuler, ya. Karena ada bagian lain tadi ada istilah replikasi dan reverse transkripsi. Maka ada transkripsi dan translasi, di mana pada prokariot dan eukariot ada perbedaan. Karena prokariot itu nggak punya nukleus, maka DNA dan mRNA terletak di tempat yang sama, yaitu di sitoplasma. Ya, ini sitoplasmanya. Maka baik transkripsi, ya, yang menggunakan DNA sebagai input, menghasilkan ini input, ya. Kemudian menghasilkan mRNA sebagai output, itu terjadi di sitoplasma. Ya, translasinya juga sama, ya, terjadi di sitoplasma. mRNA digunakan sebagai cetakan untuk menghasilkan polipeptida. Ini juga terjadi di sitoplasma.
Sementara pada eukariot transkripsinya terjadi di mana DNA itu berada, yaitu di nukleus. Sementara translasinya terjadi di sitoplasma di mana terdapat ribosomnya. Perbedaan keduanya, kalau pada prokariot atau bakteri, translasi itu bisa dimulai sebelum transkripsi berakhir. Kenapa? Karena keduanya ya terjadi di sitoplasma di tempat yang sama. Maka ketika misalnya ini ada DNA ya membentuk mRNA, ini misalnya ini belum berakhir, misalnya baru sampai sini ya. Ujung ini misalnya udah bisa ditempeli sama ribosom, padahal yang sebelah ini belum rampung ya untuk melalui proses translasi gitu. Karena terjadi di tempat yang sama. Beda dengan eukariot, translasinya harus berakhir dulu, transkripsinya harus berakhir dulu sebelum translasi dimulai ya. Kenapa? Karena mRNA dan tempat pembentukan mRNA itu berbeda dengan tempat bekerjanya gitu. Satu di pembentukannya terjadi di nukleus, tempat bekerjanya di sitoplasma. Maka harus berakhir dulu transkripsi, barulah translasi bisa dimulai karena ada membran sel yang memisahkan antara nukleus dengan sitoplasma. Kemudian sebelum kita masuk ke soal ya, kita lihat dulu konsep kode genetik ya teman-teman. Jadi pada gen-gen itu terdapat basa-basa nitrogen ya, yang kemudian akan menyandi protein-protein itu gitu tadi. Jadi caranya gimana kok bisa gitu. Jadi kita ketahui bahwasanya di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, diketahui ada 4 macam basa nitrogen ya, baik pada DNA maupun RNA, di mana untuk setiap satu asalkan ada 20 macam tuh asam amino yang menyusun protein dari makhluk hidup ya. Nah, pertanyaannya adalah setiap asam amino disandinya per satu basa nitrogen atau dibaca dua-dua atau dibaca tiga-tiga atau lebih gitu. Kalau dia dibaca satu-satu ya, misalnya ada basa G gitu, dia menyandi asam amino valin, C menyandi asam amino arginin ya, timin menyandi asam amino ketiga ya, kemudian sitosin menyandi asam amino keempat. Hanya ada 4 asam amino yang bisa dihasilkan gitu ya. Maka kurang tepat atau jauh banget kalau hanya terdiri atas satu basa nitrogen untuk menentukan satu asam amino. Ya, karena hanya akan menghasilkan 4 jenis asam amino. Begitu juga kalau dibaca dua-dua, misalnya ada urutan basa GCTTT misalnya, maka dibaca GC satu asam amino, TA satu asam amino, UU misalnya satu asam amino, maka ini juga kurang tepat. Karena nggak cukup ya. Karena nanti 4 pangkat 2 hanya mendapatkan 16 kombinasi. Padahal asam amino ada berapa? Ada 20 macam. Maka yang paling tepat adalah dibaca 33. Maka rumusnya 4 macam basa nitrogen disusun 33, 4 pangkat 3, maka dihasilkan 64 kombinasi. Maka ini jauh lebih dari cukup ya. Artinya apa? Ada nanti asam amino yang disandi lebih dari satu macam basa nitrogen gitu ya. Misalnya teman-teman bisa lihat di sini asam amino leusin bahkan ada 4 nih. CUU, CUC, CUA, dan CUG ini menyandi satu asam amino yang sama nih, leusin. Bahkan di sini ada lagi leusin di atas ini. UUA, UUG ini semuanya leusin. Artinya leusin ada 6 ya. Ada 6 basa nitrogen atau ada 6 kodon istilahnya yang menyandi asam amino leusin. Maka wajarlah kalau totalnya ada 64 kombinasi. Nah, ini harus dihafalin ya. Kita bagi dari 64 kombinasi itu kita kelompokkan menjadi 3 ya. Jadi istilahnya kodon triplet karena dibaca 33 gitu ya. Ada satu kodon kita sebut kodon star ya, dia kodon khusus ya. Harus berupa urutan basa AUG di mana AUG ini ternyata menyandi satu macam asam amino dari 20 itu, yaitu asam amino metionin namanya.
Itu codon star dari mRNA. Jadi dalam proses translasi nantinya tempat pemulaian dari proses apa namanya sintesis protein harus dimulai dari codon star, di mana asam amino pertama artinya dari semua protein harus berupa metionin gitu. Asam amino metionin. Kemudian tipe yang kedua yaitu yang khusus juga urutan basanya, yaitu ada 3 macam kodon triplet yang menyandi kodon stop, yaitu ada istilah UAA, UAG, kemudian dibalik UGA. Nah, ternyata ketiga kodon ini, kodon triplet ini yang menentukan stopnya proses translasi, itu tidak menyandi satupun asam amino gitu. Jadi dia tidak menyandi asam amino dari 20 macam. Artinya apa? Dari 20 jenis asam amino ya, 19 asam amino yang lain kan totalnya 20 kan udah diambil tadi sama codon star satu macam asam amino. 19 asam amino lain ya disandi oleh 60 kodon lain selain codon star dan codon stop gitu. Ya, maka nanti teman-teman bisa lihat sendiri contoh-contohnya di tabel ini ya. Intinya ada 20 macam asam amino yang dihasilkan dari proses sintesis yang akan menentukan urutan basa dari suatu atau urutan asam amino dari suatu polipeptida gitu ya. Makanya gambaran ini hanya untuk menunjukkan bagaimana proses transkripsi itu terjadi ya. Ya, maka di sini ada penerjemahan dari coding strand ya. Atau kita kenal dengan istilah sense gitu. Ya, di mana bahasa T diterjemahkan yang mana ya? Oh, yang diterjemahkan yang sense-nya atas ya, teman. Ini yang sense ya, yang bawah artinya anti-sense. Gitu. Maka A diterjemahkan jadi U, ya, C diterjemahkan jadi Y, dan seterusnya. Setelah terjadi transkripsi, maka terjadi translasi, di mana nanti ini baca 33. UGC ini satu kodon, UUG satu kodon, GGC satu kodon, UCA satu kodon. UGG di sini menyandi asam amino triptofan. UGG. Mana nih? Kalau di tabel yang mana nih? UG. UGG, sorry ya. UGG. UGG. Tutup ya. Tutup teman-teman ini. UGG di sini ya. Dan seterusnya ya. CUU dan seterusnya ini terbentuklah polipeptida dengan rantai asam amino yang ditentukan oleh mRNA, dan mRNA tadi ditentukan oleh DNA. Jadi mRNA ini hanya perantara ya untuk DNA dengan protein gitu. Ini ada video teman-teman ya. Bagaimana DNA itu ditranskripsi menghasilkan mRNA, kemudian bagaimana mRNA itu ditranslasikan membentuk yang namanya protein ya. Kita nonton videonya bareng-bareng ya. Saya nggak ini di situ kedengeran nggak soundnya. Intinya ini adalah gambar dari suatu sel ya. Ini gambaran dari suatu sel di mana pada sel ada organel khusus yang kita sebut nukleus. Ya, ini nukleusnya. Kemudian pada nukleus itu terdapat kromosom ya. Di mana kromosom itu tersusun atas nukleosom ya, yang punya histon-histon dan DNA. Kemudian DNA ini di dalamnya terdapat segmen-segmen berupa gen-gen, di mana gen ini akan menentukan atau menyandi suatu protein. Maka dimulailah proses awalnya transkripsi menggunakan enzim namanya RNA polimerase ya. Kemudian dibacalah DNA sense-nya ya. Maka di sini ada bahasa T, jadi ini DNA ini terbuka dulu itu double helixnya, kemudian nanti
dipasangkanlah sesuai dengan urutan basa nitrogennya, dihasilkanlah mRNA untai tunggal ya dengan menggunakan tadi cetakan berupa dari DNA. Kemudian messenger RNA ini lebih jauh, nanti akan menempel di ribosom, atau kalau gambar yang ini nih istilahnya modifikasi pasca transkripsi tadi itu ya. Kemudian melalui pori nukleus keluar ke sitoplasma. Kemudian nanti dia akan ditempeli oleh ribosom subunit besar dan kecil ini. Yang atas itu besar, yang bawah kecil ya. Maka kemudian dimulailah translasinya. Ini adalah mRNA tRNA khusus ya yang berperan sebagai mengawali proses translasi ya. Dia mengandung ada sisi yang mengikat asam amino, ada sisi antikodonnya yang menempel di mRNA sebagai kodon yang mengandung kodonnya. Jadi ini kodon, ini gambar kodon yang atas, antikodon ini pada mRNA, sementara yang bawah ini kodonnya gitu ya. Maka antikodon menempel pada kodon, di mana nanti tRNA akan membawa asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida, kemudian terbentuklah polipeptidanya gitu. Terbentuk polipeptidanya yang kemudian nanti lebih jauh dia dikemas ya, membentuk protein, terbentuk istilah struktur primer, sekunder, tersier, dan seterusnya. Nah, inilah protein yang dihasilkan melalui proses translasi. Ya, kemudian kita ke soal ya, teman-teman. Jika suatu rantai template DNA adalah 5 aksen AGC, kemudian seterusnya sampai 3 aksen, maka komplemennya apa? Jadi ini masih tentang DNA sebenarnya ya. Apa komplement dari 5 aksen AGC, TAGG, CTA, dan seterusnya. Oh, ini soal yang tadi ini ya. Nah, ini kita skip aja kalau gitu. Kemudian contoh soal yang kedua, proses translasi akan berhenti ketika pembacaan bertemu dengan kodon terminasi atau kodon stop. Ya, maka tadi kita sebutkan ada 3 kelompok, kodon start, kodon stop, dan kodon lain. Kodon stop ada 3 macam, UAA, UAG, sama UGA. Maka jawabannya yang UAA ini. Maka jawabannya yang UAA. Jadi ada 3 macam, UAA, UAG. Jadi A yang belakang ini kita ganti jadi G. Kemudian ini dibalik lagi ya. U terus G yang duluan baru huruf A. Kemudian keluar di UTUL UGM 2013, urutan nukleotida RNA berikut yang terjadi selama proses transkripsi segmen DNA 5 aksen A, T, A, C, dan seterusnya ini adalah. Maka untuk menjawab soalnya ini, bisa juga ada 2 macam jawabannya, udah pernah saya jelasin tadi. Yaitu, pertama adalah kita tentukan urutan mRNA ya, berdasarkan lawannya. 5 aksen lawannya berapa? 3 aksen. Kemudian A lawannya U kalau pada mRNA. Kan? Kemudian T lawannya A. Kemudian A jadi U gitu kan. Kita potong 3 aja. Kemudian C jadi G. Kemudian T jadi A. Betul ya? T jadi A. Kemudian T juga jadi A. Kemudian ACT kita terjemahkan UGA. Ya, UGA. Udah sampai mana nih? CTT tadi ini. A gini ya. CTT. Oh, artinya sini sampai sini, sorry. Ini sampai sini ya. ACT tadi terjemahkan UGA gitu ya. Kemudian CAT kita terjemahkan GUA.
GUA, baru terakhir TTT kita terjemahkan AAA, kemudian 3 aksen lawannya 5 aksen gitu. Ada nggak pilihan ini? Kalau ada, udah kita nggak perlu lagi cari. 3 aksen UAU ada nggak? 3 aksen UAU nggak ada. Artinya dia harus dibalik, teman-teman. Maka cara kedua ya, 5 aksen kita tulis dulu, baru kita baca dari arah sana. AAA ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian UG, kemudian mana nih? AGU. Ya, jangan bingung ya, teman-teman. Kemudian ada AAG, kemudian ada bukan AAG ya. AAG baru UAU. 3 aksen lawannya 3 aksen ya. 3 aksen. Maka jawabannya gimana nih? 5 aksen triple 4A terus UG. Triple 4A UG. Oh, ini sama nih. Oh, harus 5 aksen pertamanya ya. Ini jelas salah nih. Triple 4 UGA apa? UGA, betul ya? Ini artinya. UGA GU UGA GU AAG UAU, betul ya, jawabannya artinya yang B gitu ya. Kemudian selanjutnya urutan basa nitrogen mRNA yang benar sebagai hasil transkripsi dari kode genetik 5 aksen CCT, TAT, GCC, CG, T dan seterusnya sampai di aksen adalah sama caranya tadi ya. Ini tinggal kita terjemahkan jadi mRNA. Jadi caranya yang pertama tadi kita tentukan lawannya 5 aksen jadi 3 aksen. Kemudian GG berapa? GGT jadi A ya. GGA, AUA, kemudian CGG, kemudian AAU, kemudian UCG. UCG 3 aksen kita terjemahkan 5 aksen ya. Cara kedua kita balik. 5 aksen GCU, kemudian UAA, kemudian CCG, kemudian AUA, kemudian AGG, 3 aksen. Maka dua-duanya ini benar ya. Dan nggak mungkin keduanya ada di pilihan. Yang mana nih jawabannya? 3 aksen, kalau pertamanya 3 aksen harus GGAA. GGAA. Nah, ini bisa nih. 3 aksen GEAA, tapi salah karena ada timinnya. Karena itu kan ya, mRNA gitu ya. Jadi kalau ada timinnya jelas salah ya. Ini salah. Maka kalau pengen benar 3 aksen harus GGA belakangnya, nggak ada tuh ya. Kecuali yang delta ini tapi ada timinnya. Maka ini ada 3 aksen jelas salah. Maka kalau yang 5 aksen pertamanya harus GCUU. GCUU. Mana nih? GCUU. Maka jawabannya yang C. 5 aksen. GCUU dan seterusnya. Nanti teman-teman baca lagi. Ya baik teman-teman. Terakhir ya sebelum kita tutup pembahasannya ya. Atau materinya. Saya berikan dulu ini cara cepat untuk cara cepatnya. Semisal ada urutan basa DNA diketahui sense-nya. Sense itu adalah yang akan diterjemahkan menjadi mRNA. Antisense itu yang nggak diterjemahin. Diterjemahkan gimana maksudnya? Misalnya di sini, oh ini salah bagaimana ya? Nah, ini kurang tepat kayaknya teman-teman ya.
ATG dia jadi AUG. Oke, ini harus saya lihat ulang lagi ya. Slide-nya saya download dari internet, ini harus diperbaiki sepertinya. Ya, baik teman-teman, saya kira untuk pertemuan hari ini kita cukupkan ya untuk segmen ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya, mudah-mudahan teman-teman dimudahkan ujiannya ya, dan bisa lulus di UTUL UGM. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.